close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go. Halo semua, kami mahasiswa Universitas Berbangsa Karawang, Prodi Teknik Elektro 2020 kelas D. Jadi di video kali ini kita akan melakukan presentasi bagian dari ujian tengah semester pengantar teknik elektro. Kita di video kali ini kita akan mempresentasikan apa itu tentang elektronika. Tapi sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita memperkenalkan salah satu anggota kita. Mulai dari Halo, nama saya Artawan Alif Nugroho Wicaksono. Halo, nama saya Pramudia Pangestu. nama saya Vina Feriska Amalia. Perkenalkan, nama saya Richard. Oke, selanjutnya materi pertama dari elektronika akan dibacakan oleh Pramudia Pangestu. Yang pertama, apa itu elektronika? Menurut topsocio.com, elektronika adalah cabang fisika yang berkaitan dengan emisi dan efek elektron dan pengoperasian perangkat elektronik. Menurut Wikipedia, elektronika merupakan ilmu yang mempelajari alat listrik arus lemah yang dioperasikan dengan cara mengontrol aliran elektron yang partikel bermuatan listrik dalam suatu alat seperti komputer, peralatan elektronik, termokopel, semikonduktor, dan lain sebagainya. Menurut buku Pink Place of Electronics karangan V.K. Mehta dan Rohit Mehta, elektronika adalah cabang teknik yang menangani konduksi arus melalui vakum atau gas atau semikonduktor. Menurut businessdictionary.com, elektronika adalah perangkat atau teknologi yang terkait dengan atau menggunakan sirkuit dan komponen arus searah tegangan rendah dan padat. Biasanya atau pengiriman atau pemrosesan data analog atau digital. Menurut electronicsnu.com, elektronika adalah cabang sains yang berhubungan dengan studi aliran dan pengendalian elektron listrik, studi tentang perilaku dan efeknya pada vakum, gas, dan semikonduktor, serta perangkat-perangkat lainnya yang menggunakan elektron tersebut. Pengendalian elektron ini dilakukan oleh perangkat elektronika dengan cara menghambat, membawa, memilih, mengarahkan, mengalihkan, menyimpan, memanipulasi, dan mengeksploitasi elektron. Next. Next. Fungsi-fungsi dasar perangkat elektronika. Conversion atau bisa disebut konversi. Salah satu hal yang menarik dalam elektronika adalah kemampuan beberapa jenis komponen elektronika yang dapat mengkonversikan dari satu bentuk energi ke bentuk energi lainnya. Komponen atau perangkat konversi tersebut biasanya disebut dengan transducer. 1. Konversi cahaya menjadi sinyal listrik. Contohnya seperti sel surya, foto, diode, dan LDR. Yang kedua, konversi listrik menjadi cahaya. Contohnya
lampu listrik, laser, dan LED. 3. Konversi suara menjadi sinyal listrik. Contoh mikrofon. Dan yang keempat, konversi sinyal listrik menjadi suara. Contohnya seperti loudspeaker dan buzzer. 5. Konversi suhu menjadi hambatan listrik. Contohnya termistor, PTC, dan NTC. Yang keenam, konversi sinyal listrik menjadi suhu tertentu. Contohnya heater. 7. Konversi sinyal listrik menjadi gerakan. Contohnya dinamo. Semua. Fungsi-fungsi dasar perangkat elektronika. Yang pertama itu ada rectification atau penyarah. Rectification atau menyarah adalah fungsi perangkat elektronika yang dapat mengkonversikan tegangan dan arus listrik AC atau bolak-balik menjadi tegangan dan arus listrik DC atau searah. Perangkat elektronika dapat mengkonversikan daya listrik AC ke daya listrik DC dengan efisiensi yang sangat tinggi. Perangkat-perangkat elektronika disebut diantara seperti pecantu daya, power supply, pengisi ulang baterai atau battery change, dan DC generator, dan lain-lain. Yang kedua itu ada amplification atau penguatan. Amplification atau penguatan adalah fungsi perangkat elektronika yang dapat memperkuat sinyal lemah menjadi sinyal yang lebih besar. Perangkat atau rangkaian elektronika yang melakukan fungsi penguatan atau amplification ini disebut dengan amplifier atau penguat. Rangkaian atau perangkat penguat atau amplifier ini dapat ditemukan di berbagai perangkat elektronika seperti radio, ponsel, televisi, dan lain-lain. Next. Fungsi-fungsi dasar perangkat elektronika itu sebagai kontrol atau pengendali, automatic control atau pengendali otomatis banyak ditemukan dalam perangkat elektronika dan listrik seperti pengendalian kecepatan motor, pengendalian tegangan kulkas, pengendalian lampu, lalu lintas, dan masih banyak lagi. Ada juga generation atau pembangkitan. Perangkat elektronika dapat mengkonversikan tegangan dan arus listrik DC ke tegangan dan arus listrik AC sesuai dengan frekuensi yang dibutuhkan. Pada saat melakukan fungsi tersebut, diperlukan suatu rangkaian yang disebut dengan osilator. Osilator adalah suatu rangkaian elektronika yang menghasilkan sejumlah getaran atau sinyal listrik secara periodik dengan amplitude yang konstan. Rangkaian osilator dapat ditemukan di rangkaian frekuensi radio, konverter, timer, dan counter. Penerapan teknologi elektronika. Penerapan teknologi elektronika dapat diterapkan di bidang komunikasi dan hiburan. Contohnya seperti telepon kabel, ponsel, televisi, radio, audio atau video player, konsol game, dan komputer. Bisa juga diterapkan pada pengendalian dan instrumen. Contohnya itu pengendalian mesin, produksi di industri-industri, inverter, multimeter, pencacah frekuensi, osiloskop, spektrum analyzer, dan sebagainya. Bisa juga diaplikasikan di pertahanan dan keamanan, seperti radar, sistem sonar, dan sistem inframerah yang digunakan untuk mendeteksi pesawat tempur, kapal selam, kapal perang lawan, sistem seluruh kendali, dan sistem komunikasi militer, juga menggunakan sistem elektronika. Lanjut. Penerapan
Teknologi elektronika di bidang industri, contohnya seperti otomasi mesin produksi dan pengendalian pada ketebalan produk, kualitas produk, masa produk, suhu dan kelembapan, dan bahan produksi dapat dikendalikan oleh perangkat-perangkat elektronika. Penggunaan komputer dan ponsel untuk membeli tiket kereta api dan pesawat, pengendalian sistem pembangkit listrik, dan lain-lain. Di bidang medis dan ilmiah, contohnya dokter dan para peneliti menggunakan alat-alat elektronika untuk mendeteksi kesehatan pasien seperti EKG, elektrokardiograf, X-ray, endoskopi, ultrasound scanner, mesin pendeteksi kadar gula, kolesterol, tekanan darah, dan lain-lain. Di bidang otomotif, contohnya dalam menjalankan operasional manufacturing mobil atau motor, perangkat elektronika digunakan untuk mengendalikan mesin produksi dan mengawasi jalannya produksi. Sedangkan pada mobil itu, perangkat-perangkat elektronika juga dipasang pada kendaraan bermotor seperti sistem pengapian, ignition system, multi-point fuel injection, MPFI system, pengisian ulang aki mobil, dan lain sebagainya. Yang materi kedua yaitu ada teknik tenaga listrik. Bagian dari alat industri yang dipakai untuk memproduksi dan membangkitkan tenaga listrik dari berbagai sumber tenaga seperti PLTU, PLTN, PLTA, PLTB, PLTG, PLTS, dan PLTSA, dan lain-lain. Pembangkit listrik biasanya terhubung ke dalam sistem kelistrikan. Bagian utama dari pembangkit listrik ini adalah generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. Dengan menggunakan prinsip medan magnet dan menghantar listrik, mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber energi yang sangat bermanfaat dalam suatu pembangkitan listrik. Yang selanjutnya ada sumber-sumber energi listrik. Yang pertama itu ada PLTU. PLTU memanfaatkan energi uap dari hasil kinerja pompa air yang menyatu dengan batu bara seperti minyak. Hasil pemanasan dari tersebut sumber aja nantinya tadi akan kan dibakar, materi pertama udah bagus. kemudian disemprotkan menjadi energi uap. Langsung ke sumber aja, sumber energi Yang listrik. kedua itu ada PLTN. PLTN memanfaatkan pembelahan inti uranium dalam reaktor nuklir untuk menghasilkan daya listrik. Pembangkit listrik ini mengubah energi panas termal menjadi energi mekanik, di mana panas yang dihasilkan berasal dari suatu atau lebih dari nuklir. Yang ketiga, PLTS. PLTS memanfaatkan panel surya untuk menyimpan energi panas dari matahari ke dalam baterai atau aki untuk digunakan sehari-harinya. Pembangkit listrik ini biasanya ditemukan di suatu unit rumah atau bangunan. PLTS mengandalkan sumber energi murni alami sehingga sangat ramah lingkungan, hemat, dan efektif. Mengingat iklim tropis di Indonesia yang mendapatkan sinar matahari cukup banyak, alat pembangkit listrik ini menjadi pilihan ideal untuk digunakan di rumah. Yang keempat ada PLTA. PLTA sebagai sumber daya alam yang paling banyak ditemukan. Air merupakan energi berpotensi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit listrik tenaga air
yaitu PLTA memanfaatkan arus atau aliran deras air pada bendungan untuk memutarkan turbin air dan penggerakan generator. Yang kelima, PLTP, pembangkit listrik tenaga panas bumi atau yang bisa disebut PLTP ini memanfaatkan panas uap bumi yang berasal langsung dari perut bumi untuk menggerakkan turbin. Karenanya, PLTP biasanya dibangun di daerah pegunungan dekat gunung berapi. Uap panas dari titik tersebut nantinya digunakan sebagai sumber penggerakan turbin generator mesin. Yang terakhir ada PLTBM. Pembangkit listrik tenaga biomasa ini memanfaatkan bahan organik yang dihasilkan melalui proses fotosintetik baik berupa produk maupun buangan. Contohnya, biomasa antara lain adalah tanaman, pepohonan, limbah pertanian, limbah hutan, tinja, dan kotoran ternak. Pembangkit listrik jenis ini mengubah biomasa sebagai bahan-bahan dengan cara membakarnya sehingga menghasilkan uap yang mampu menghasilkan energi listrik. Sumber energi biomasa merupakan sumber energi yang dapat diperbaharui sehingga energi dapat tersedia secara berkesinambungan. Oke, pertama itu ada sistem penyaluran, yaitu sistem penyaluran adalah salah satu bagian utama dalam struktur sistem tenaga listrik yang dimulai dari pembangkit kemudian disalurkan melalui jaringan transmisi. Nah, di sini sistem penyaluran itu dibagi menjadi dua, yaitu sistem transmisi dan saluran distribusi. Next. Nah, di saluran transmisi itu yaitu sistem penyaluran tenaga listrik yang beroperasi pada tegangan tinggi dan tegangan ekstra tinggi. Kemampuan transmisi ini tegangannya akan menjadi lebih jelas jika dilihat pada kemampuan transmisi suatu saluran transmisi. Kemudian ini biasanya dijalankan dalam satuan MVA atau megavolt ampere. Transmisi ini dapat menyalurkan tenaga listrik pembangkit ke GA tenaga tinggi, GI tenaga tinggi ke GI distribusi. Saluran transmisi ini dibagi menjadi tiga, yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi, saluran udara tegangan tinggi, dan saluran kabel tegangan tinggi. Nah, yang pertama itu adalah SUTET. Pada umumnya, saluran transmisi di Indonesia digunakan pada pembangkit dengan kapasitas 500 kV, di mana tujuan agar drop tegangan dari penampungan kawat pada reduksi secara maksimal, sehingga diperoleh operasional dengan efektif dan efisien. Yang kedua itu ada SUIT atau saluran udara tegangan tinggi. Pada umumnya saluran ini memiliki tegangan operasi antara 70 kF sampai 150 kF. Konfigurasi jaringan pada umumnya single atau double circuit, di mana satu sirkuit terdiri dari 3 fasa dengan 3 sampai 4 kawat. Dan yang ketiga, saluran kabel tegangan tinggi. Saluran kabel ini di bawah tanah. Saluran transmisi yang menyalurkan energi listrik melalui kabel yang dipendam di dalam tanah. Favorit untuk pemasangan kabel di dalam kota karena berada di dalam tanah, maka tidak mengganggu keindahan kota dan juga tidak mudah terganggu oleh akibat kondisi cuaca dan kondisi alam. Next. Nah, di sini ada saluran distribusi ya. Adalah tahap akhir dalam pengiram tenaga listrik yang merupakan proses membawa listrik dari sistem transmisi listrik menuju konsumen listrik. Gardu distribusi terhubung ke sistem transmisi dan menurunkan tegangan transmisinya dengan menggunakan trafo. Saluran distribusi ini menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Yang prime itu adalah jaringan distribusi yang berasal dari jaringan transmisi yang diturunkan tegangan di GI menjadi tegangan menengah yang nominalnya 20 kF dan yang
biasa disebut JTM atau jaringan tegangan menengah. Yang sekunder yaitu jaringan distribusi dari gardu distribusi untuk disalurkan ke pelanggan dengan klasifikasi tegangan rendah, yaitu 220 volt atau 380 volt. Pelanggan yang memakai tegangan rendah adalah pelanggan paling banyak karena daya yang dipakai tidak terlalu banyak. Jaringan dari gardu distribusi dikenal dengan JTR atau jaringan tegangan rendah. Lalu dari JTR dibagi-bagi ke rumah. Next. Instalasi pengguna tenaga listrik. Instalasi pengguna tenaga listrik adalah semua instalasi pengguna yang memerlukan tenaga listrik dalam pengoperasiannya. Instalasi pengguna tenaga listrik yang terpasang pada umumnya letaknya jauh dari pusat listrik dan populasinya menyebar ke berbagai tempat, sehingga untuk memanfaatkan energi listrik yang telah dibangkitkan diperlukan saluran atau jaringan listrik. Instalasi tenaga listrik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, instalasi listrik satu fasa. Jenis instalasi yang menggunakan 2 buah kawat pengantar berupa kawat berarus dan kawat netral. Instalasi listrik ini biasa bekerja pada tegangan 220 volt. Yang kedua, instalasi listrik 3 fasa. Instalasi listrik 3 fasa adalah instalasi listrik AC atau alternating current yang menggunakan 3 pengantar yang mempunyai tegangan sama tetapi berbeda dalam sudut fasa sebesar 120 derajat. 3 kawat pengantar tersebut biasa disebut dengan fasa dan tambahan 1 kawat netral. Pada umumnya, listrik 3 fasa bertegangan 380 volt dan banyak digunakan industri atau pabrik. Yang ketiga, instalasi penerangan. Instalasi penerangan adalah jenis instalasi listrik digunakan untuk sarana penerangan atau dengan menggunakan 2 buah kawat pengantar, yaitu 1 kawat pengantar untuk fase dan 1 kawat pengantar untuk netral. Instalasi listrik satu fase digunakan untuk konsumen rumah tangga dengan tegangan 220 volt. Materi ketiga yaitu teknik telekomunikasi. Teknik telekomunikasi adalah program interdisipliner yang membutuhkan perpaduan antara pengetahuan yang mencakup bidang teknik elektro, ilmu komputer, manajemen, ekonomi, kebijakan, selain dari ilmu-ilmu dasar sains dan matematika dasar dari ilmu rekayasa teknik. Komponen dasar pengguna sistem telekomunikasi dibagi menjadi 4, yaitu pengirim atau komunikator dalam kurung sender adalah pihak yang mengirim pesan kepada pihak. Pesan atau message adalah isi atau maksud yang akan disampaikan oleh satu pihak kepada pihak. Yang ketiga, saluran atau channel adalah media di mana pesan disampaikan kepada komunikan dalam komunikasi antar pribadi. Saluran dapat berupa udara yang mengalirkan getaran nada atau suara. Yang keempat, penerima atau komunikan, receiver, adalah pihak yang menerima pesan dari pihak lain. Umpan balik atau feedback adalah tanggapan dari penerimaan pesan atas isi pesan secara ringkas. Kerja sistem telekomunikasi merupakan pesan atau informasi yang dikirimkan menggunakan suatu alat atau input transducer yang sinyalnya diperkuat menggunakan transmitter. Transmitter sendiri itu berfungsi untuk memproses dan memodifikasi input sinyal agar dapat ditransmisikan secara efisien melalui communication channel. Proses untuk menyesuaikan karakteristik sinyal dengan communication channel melalui gelombang pembawa disebut dengan modulasi.
Setelah sinyal melalui communication channel, sinyal akan diterima oleh receiver. Receiver adalah penerima yang mengambil kembali sinyal yang ditransmisikan melalui communication channel. Pada receiver terjadi proses yang dinamakan demodulasi, yaitu pengambilan sinyal yang berubah sinyal sehingga cocok dengan output transducer. Demodulasi juga berfungsi untuk menguatkan sinyal dan menyaring sinyal dari gangguan atau noise. Prinsip kerja dasar sistem telekomunikasi. Berikut uraian prinsip kerja sistem telekomunikasi. Yang pertama, proses komunikasi diawali dengan sebuah pesan atau informasi yang harus dikirimkan dari individu atau perangkat satu ke perangkat lain. Informasi merupakan suatu pesan atau keterangan berupa suara, isyarat, atau cahaya yang dengan cara tertentu dapat diterima oleh sasaran, yakni pihak yang menerima dapat berupa makhluk hidup atau mesin. Contohnya, teks ke telegraf, data ke teleteks, voice ke telepon, dan lain-lain. Yang kedua, pesan atau informasi tersebut selanjutnya dikonversi ke dalam bentuk biner atau bit, yang selanjutnya bit tersebut di-encode menjadi sinyal. Proses ini terjadi pada perangkat encoder atau transducer untuk mengubah informasi menjadi bentuk-bentuk sinyal yang sesuai untuk ditransmisikan, contohnya telepon, komputer, dan modem. Yang ketiga, sinyal tersebut kemudian ditransmitter dikirimkan atau dipancarkan melalui media yang telah dipilih atau sistem transmisi. Transmitter atau TX yaitu rangkaian yang mengubah informasi yang akan dikirimkan ke dalam bentuk sinyal yang sesuai dengan media yang akan dilaluinya. Contohnya, dari mikrofon ke getaran suara atau sinyal listrik. Dari pemancar radio menjadi sinyal listrik atau gelombang elektromagnetik. Dan juga dibutuhkan media transmisi, yaitu radio optik, koaksial atau tembaga yang baik agar gangguan selama disalurkan dapat dikurangi. Channel atau kanal, yaitu media pengiriman sinyal dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya, yang pertama ada kabel, itu berupa kawat dan serat optik. Yang kedua, udara, menjadi gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, sinyal tersebut diterima oleh stasiun penerima. Sinyal tersebut didecoder untuk menghasilkan kembali sinyal dalam bentuk yang sesuai agar diterima ke dalam format biner atau bit yang selanjutnya diubah ke dalam pesan atau informasi asli agar dapat dibaca atau didengar oleh perangkat penerima. Noise, derau, atau gangguan sinyal. Energi random yang tidak diinginkan tetapi selalu muncul dalam setiap proses transmisi. Terjadi di semua titik, diterima bersama-sama sinyal informasi. Mengganggu sinyal yang dikirimkan sehingga menimbulkan kesalahan pada penerimaan. Tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikendalikan. Contohnya, gangguan pada atmosfer, misalnya petir. Selanjutnya materi keempat yaitu teknik kendali dan komputer. Sistem kendali atau sistem kontrol adalah suatu alat untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Istilah sistem kendali ini dapat dipraktikkan secara manual untuk mengendalikan setir mobil pada saat kita mengendarai atau menyetir mobil kita. Misalnya dengan menggunakan prinsip loloh balik dalam sistem yang otomatis, alat semacam ini sering dipakai untuk peluru kendali, sehingga peluru akan mencapai sasaran yang diinginkan. Banyak contoh lain dalam bidang industri atau instrumentasi dan dalam kehidupan kita sehari-hari di mana sistem ini dipakai. AC merupakan contoh yang banyak kita jumpai yang menggunakan prinsip sistem kendali karena suhu ruangan dapat dikendalikan sehingga ruangan berada pada suhu yang kita inginkan.